Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penerapan persamaan diferensial orde 1 pada masalah pencampuran fluida. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Amelia Dian Melinda, dengan digit NIM terakhir 021. Selanjutnya ada Dwi Luvinatul Alifah dengan digit NIM terakhir 014 dan Eva Rodiatuningsih dengan digit NIM terakhir 020. Oke, langsung saja ke materinya. Persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial linear orde 1 adalah persamaan diferensial yang berbentuk dy per dx plus pxy sama dengan qx. Itu kita anggap sebagai persamaan pertama. Himpunan semua fungsi y yang memenuhi persamaan diferensial linear itu disebut solusi umum dari persamaan diferensial linear di atas. Selanjutnya, metode penyelesaian. Untuk mencari solusi umum yang memenuhi persamaan satu atau persamaan pertama yang tadi, yaitu dengan cara mengalihkan persamaan pertama dengan faktor integral. Mu sama dengan pangkat integral px dx. Mu dy per dx itu ditambah mu pxy sama dengan mu qx. Maka mu y aksen itu sama dengan mu qx. Selanjutnya kedua ruas itu diintegralkan. Maka integral mu y aksen sama dengan integral mu qx. Maka mu y itu sama dengan integral mu qx plus c. Maka y sama dengan 1 per mu integral mu qx plus c per mu, itu kita anggap sebagai persamaan kedua. Jadi, persamaan kedua merupakan solusi umum dari persamaan diferensial linear di atas. Selanjutnya, masalah pencampuran. Masalah pencampuran khusus yang melibatkan tangki dengan kapasitas tetap yang diisi dengan larutan campuran beberapa zat, misalnya garam. Suatu larutan dengan konsentrasi tertentu memasuki tangki dengan laju tetap dan campuran diaduk secara menyeluruh keluar dengan laju tetap. Jika Q itu menyatakan jumlah zat dalam tangki pada waktu T, maka Q aksen T itu menyatakan banyaknya perubahan garam yang ada dalam tangki, yaitu dapat dicari dengan jumlah garam masuk dikurangi dengan jumlah garam yang keluar setiap saat. Permasalahan pencampuran ini itu dapat diselesaikan dengan persamaan diferensial linear orde pertama. Selanjutnya, berikut adalah ilustrasi gambarnya. dq per dt itu sama dengan Q in atau Q masuk dikurangi Q out atau Q keluar, di mana Q in atau Q masuknya itu sama dengan rho I dikali VI, dan Q out atau Q keluarnya itu sama dengan rho 0 dikali V0. Untuk selanjutnya, terdapat studi kasus. Suatu tangki mula-mula berisi 3000 liter larutan yang mengandung 10 kg garam. Larutan lain yang mengandung garam dengan konsentrasi 1 kg per liter masuk ke dalam tangki dengan laju 15 liter per menit dan bercampur dengan sempurna. Kemudian, campuran itu keluar dengan laju 15 liter per menit. Nah, ditanya berapa banyaknya garam dalam tangki setelah 20 menit. Nah, untuk selanjutnya terdapat penyelesaian. Misalkan Hi adalah jumlah garam dalam kilogram setelah T menit. Diketahui Hi0 sama dengan 10 kg dan V0 sama dengan 3000 liter. Perhatikan bahwa dH per dt adalah laju perubahan jumlah garam. Untuk yang pertama, dH per dt sama dengan Hi in kurangi Hi out, di mana Hi in adalah jumlah masuknya garam ke tangki dan Hi out adalah jumlah keluarnya garam dari tangki.
Nah, untuk rumus Hi-in itu sendiri yaitu Rho I kali VI. Hi-in, tadi Rho I-nya 1 kg per liter dan VI-nya itu 15 liter per menit. Maka dikalikan ketemu Hi-in yaitu 15 kg per menit. Tangki selalu berisi 3000 liter larutan. Jadi, konsentrasi pada waktu T adalah Hi per 3000. Diukur dalam kilogram per liter. Untuk Hi out-nya sendiri, tadi rumusnya yaitu Rho 0 kali V0. Maka Hi out-nya, tadi Rho 0-nya Hi per 3000 kg per liter dan V0-nya 15 liter per menit. Dikalikan, maka akan mendapatkan Hi out Hi per 200 kg per menit. Jadi, dari persamaan pertama didapatkan dHi per dt sama dengan Hi-in kurangi Hi out. dHi per dt sama dengan 15 kurangi Hi per 200. Maka diperoleh dHi per dt sama dengan 15 kurangi Hi per 200. Untuk Hi nolnya itu adalah 10. Maka ekuivalen terhadap dHi per dt ditambah Hi per 200 sama dengan 15. Untuk faktor integralnya sendiri, yaitu sama dengan I pangkat integral 1/200 dt sama dengan E pangkat T per 200. Maka E pangkat T per 200 dHi per dt ditambah 1/200 E pangkat T per 200, yaitu Hi sama dengan 15 E pangkat T per 200. Maka selanjutnya D per dt E pangkat T per 200 Hi sama dengan 15 E pangkat T per 200. E T pangkat 200 Hi sama dengan integral 15 E pangkat T per 200 dt. E pangkat T per 200 Hi, tadi 15 dimajukan menjadi 15 integral E pangkat T per 200 dt. E T per 200, itu U-nya itu dimisalkan U T per 200. Maka didapatkan du per dt sama dengan 1/200. Maka dt-nya itu 200 du. Jadi, kembali lagi di persamaannya tadi, E pangkat T per 200, Hi sama dengan 15 integral E pangkat U 200 du. Menjadi E pangkat T per 200 Hi sama dengan 3000 integral E pangkat U du. Maka E T per 200 Hi sama dengan 3000 E pangkat U plus C. Maka untuk selanjutnya yaitu E pangkat T per 200 Hi sama dengan 3000 E pangkat T per 200 ditambah C, maka didapatkan Hi sama dengan 3000 ditambah C E pangkat min T per 200. Untuk selanjutnya yaitu kan tadi diketahui bahwa Hi nolnya itu 10, maka disubstitusikan yaitu 10 sama dengan 3000 ditambah C E pangkat 0, maka dapatkan 10 sama dengan 3000 ditambah C. C sama dengan min 2990. Jadi didapatkan Hi sama dengan 3000 dikurangi 2990 E pangkat min T per 200. Untuk mencari banyaknya garam dalam tangki setelah waktunya tadi diketahui T-nya itu 20, maka disubstitusikan yaitu 3000 dikurangi 2990 E pangkat min 20 per 200. Dapatkan 3000 min 2990 dikali tadi kan min 20 min 20 per 200-nya itu didapatkan 0,904837. Maka didapatkan 3000 dikurangi 2705,46263, dapatkan hasil 294,53737 kg. Jadi banyaknya garam dalam tangki setelah 20 menit adalah
294,53737 kg. Untuk selanjutnya yaitu menyelesaikan metode numerik menggunakan MATLAB. Pertama-tama, kita inisialisasi nilai-nilai yang diberikan. Untuk kode-kode yang digunakan yaitu tertera di layar. Untuk langkah pertama, kita inisialisasi Y awal, yaitu jumlah garam awal dalam kilogram sebanyak 10 kg. Lalu kita inisialisasi T awal, yaitu waktu awal dalam menit. Untuk waktu awal yang diketahui di sini yaitu 0 menit. Lalu laju masuk, yaitu laju masuk larutan dalam liter per menit sebanyak 15 liter per menit. Untuk selanjutnya kita inisialisasi V, yaitu volume larutan garam dalam liter sebanyak 3000 liter. Lalu kita inisialisasi laju keluar, yaitu laju keluar larutan dalam liter per menit sebanyak 15 liter per menit. Lalu inisialisasi konsentrasi garam dalam kilogram per liter sebanyak 1 kg per liter. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita mendefinisikan fungsi diferensialnya. Untuk kodenya yaitu dy dt sama dengan add dalam kurung t, y dikali 15 min y per 200. Lalu, menyelesaikan persamaan diferensial di atas menggunakan ODE 45. Untuk kodenya yaitu kurung siku T, Y sama dengan ODE 45 dalam kurung DY dt, kurung siku T awal, 20. Nah, 20 ini adalah waktu dalam menit, yaitu berapakah jumlah garam yang dihasilkan selama 20 menit, Y awal kurung tutup. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat grafik dengan kode-kode yang digunakan. Yang pertama ada figur, lalu ada kode plot dalam kurung T, Y, lalu ada kode X label yaitu waktu dalam menit, lalu ada kode Y label yaitu jumlah garam dalam kilogram, lalu ada title atau judul yaitu grafik jumlah garam terhadap waktu. Untuk langkah selanjutnya, kita menampilkan hasil grafiknya menggunakan kode fprintf, yaitu jumlah garam dalam 20 menit. Nah, untuk jumlah garam dalam 20 menit ini, kita memulai dari waktu T0 menit sampai T20 menit. Nah, untuk T0 menit dihasilkan garam sebanyak 10 kg dan seterusnya sampai pada waktu T20 menit dihasilkan garam sebanyak 294,54 kg. Lalu kita menggunakan kode fprintf lagi untuk menampilkan jumlah garam setelah 20 menit. Nah, grafik yang dihasilkan seperti tertera di layar. Untuk pada waktu T0 menit yaitu dihasilkan 10 kg garam sampai pada waktu T20 menit dihasilkan garam sebanyak 294,54 kg garam. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.